Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Pemirsa, tanah di Komplek Perumahan Batan Indah di Serpong, Tangerang Selatan, Banten ini tercemar radioaktif. Ini 2 orang positif terkontaminasi. Meski dengan kadar rendah, ini sementara pembersihan tanah juga terus dilakukan. Dan total ini telah 337 drum tanah yang diangkut untuk diperiksa di laboratorium. Tanah tercemar radiasi di Komplek Perumahan Batan Indah Serpong, Tangerang Selatan, Banten masih terus dibersihkan. Hingga Senin pagi, total telah 337 drum berisi tanah dibawa ke Pusat Teknologi Limbah dan Radioaktif Batan untuk diperiksa. Evakuasi tanah tercemar sempat dihentikan sementara guna mengevaluasi hasil kerja selama sepekan untuk menentukan langkah selanjutnya. Tim sejak Senin pagi mulai meratakan tanah yang sebelumnya dikeruk menggunakan alat berat. Selanjutnya dilakukan pengeboran untuk mengambil sampel tanah guna mengetahui kadar terakhir paparan radiasi. Sementara pembersihan lahan dari bahan radioaktif telah 90% dikerjakan alias hampir rampung. Tim akan terus bekerja hingga area dinyatakan aman bagi masyarakat. Bukan pengerukan, istilahnya perataan tanah yang ada atau yang kemarin sudah diuruk sehingga bisa rata kembali untuk dilakukan nanti apa yang disebut sebagai grading. Jadi kita melakukan grading untuk mengetahui dan untuk meyakinkan seberapa konsentrasi zat radioaktif yang masih tertinggal. Sementara itu, 2 orang dari 9 orang warga Komplek Perumahan Batan yang diperiksa di laboratorium teridentifikasi tercemar radioaktif cesium-137. Namun kadarnya masih di bawah nilai batas dosis radiasi untuk masyarakat umum, sehingga tidak membahayakan secara medis. Tim Bapeten dan Polri sedang menginvestigasi untuk menemukan pelaku yang sengaja membuang limbah radioaktif cesium-137 di tanah kosong di samping lapangan voli Blok J di Perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Mabes Polri telah memeriksa 7 saksi seperti satpam, pengurus perumahan, pekerja kantor, serta masyarakat sekitar. Temuan limbah radioaktif bermula dari uji coba alat di daerah pemantau oleh Bapeten. Ternyata didapati indikasi satu area terpapar radioaktif jenis cesium-137 yang berada pada satu area lahan kosong di Perumahan Batan Indah ini. Ahmad Behaki, JAK TV. Ya, dengan adanya penemuan ini mengkhawatirkan sejumlah warga maupun masyarakat dan juga kita lebih memperhatikan apa dampak daripada radiasi radioaktif ini. Sudah hadir bersama saya siang ini, kita akan membahasnya. Sudah ada Bapak Mulyanto, anggota Komisi 7 DPR RI. Selamat siang, Pak. Siang. Kemudian juga sudah hadir bersama saya Bapak Bagong Suyoto, anggota Walhi, Wahana Lingkungan Hidup. Terima kasih sudah hadir di Newsroom. Saya lebih ke Pak Mulyanto terlebih dahulu. Pak Mulyanto, ini dengan adanya temuan ini di Perumahan Batan ini, respon dari pemerintah ataupun DPR sendiri seperti apa, Pak? Yang pertama, kita kan wakil masyarakat nih kalau DPR. Ingin segera agar lokasi tanah yang di sana itu di Batan Indah agar segera, bahasa ilmiahnya itu didekontaminasi atau diremediasi, dikembalikan supaya normal sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti semula. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan zat radioaktif, ya, limbah radioaktif yang tidak semestinya ada di sana. Kenapa bisa ada di sana? Itu yang pertama. Kedua, berarti kan harus diselidiki. Ini sumbernya dari mana? Siapa penghasil limbah radioaktif itu? Kok kenapa bisa ada di sini? Semestinya disimpan dengan aman di Badan Tenaga Nuklir. Nah, itu yang kami harapkan, 2 hal itu. Tapi sebelumnya sudah ada komunikasi belum dengan pihak Bapeten sendiri? Ini kenapa? Berasal dari mana? Munculnya dari apa begitu? Iya, saya pribadi berkontak juga dengan Bapak Ketua Bapeten, Pak Jazi, kawan saya juga, di DPR juga sama. Sampai hari ini belum diketahui. Dari mana ini asalnya? Sampai saat ini juga belum diketahui dan masih dilakukan penelusuran. Ini berasal dari mana begitu ya, Pak? Ya? Iya. Baik, saya ke Pak Bagong. Pak Bagong, ini kan dari Wahana Lingkungan Hidup pasti memperhatikan terkait dengan lingkungan gitu ya. Tanggapan Anda dengan adanya penemuan ini dia berada di lingkungan masyarakat? Iya, ini situasi yang menurut saya sangat tidak profesional, ya. Dan masalah nuklir ini kan
urusan otoritas negara ya. Terus kemudian badan-badan yang dibentuk juga pengawasnya juga secara proporsional diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi semua tahapannya itu semua itu resmi ya, sangat disiplin. Tidak bisa semena-mena meskipun katakan tingkat radioaktifnya rendah. Ya, ini semua harus serius. Kan kita juga punya pikiran-pikiran bahwa selama ini orang begitu was-was ya bahwa dampak radiasi itu berjangka panjang. Ya. Sayangnya begini, masyarakat kita itu terlalu awam. Mungkin masyarakat yang di sekitar yang ditaruhin limbah itu juga nggak paham sih sebenarnya apa itu, dianggap limbah biasa. Ini kan masalah serius gitu. Jadi masyarakat juga perlu diadvokasi, perlu diedukasi. Apa sih dampaknya limbah nuklir ini atau radiasi ini terhadap lingkungan, terhadap masa depan individu, masyarakat dan seterusnya kan gitu. Ya, terkait dampak nih menurut Anda apa dampaknya dengan adanya radiasi radioaktif ini? Ya, ini sebetulnya katanya sih kata ahlinya ini tingkatannya masih ringan lah, rendah gitu. Tapi meskipun begitu harus hati-hati ya, harus hati-hati karena memang yang namanya dampak radiasi ini tidak kasat mata, gitu. Betul. Jadi selama ini kita terlalu ceroboh memperlakukan ya sampah, limbah P3, termasuk ini nih. Ini kan baru meledak nih. Kan kita anggap sebetulnya kayak lembaga yang punya otoritas mengelola ini, juga lembaga pengawasnya. Ini sebagai lembaga yang resmi, punya otoritas yang kita anggap ini elitis lah gitu. Ya, masyarakat juga sudah mendengar, aktivis juga udah banyak melakukan ini, termasuk penolakan terhadap ini, pemanfaatan nuklir ini, kan gitu. Tapi kita juga sebetulnya begini, banyak juga masyarakat yang sama sekali awam, mungkin di sekitar terkait dengan hal ini. Iya, kasus ini masyarakat sekitar yang ditaruh ini limbah ini juga belum paham. Mereka itu urusan limbah itu yang penting ada duitnya. Apakah itu mengancam jiwa mereka, kesehatan mereka? Kan ini dia taruh di atas tanah nggak boleh. Ditaruh di yang ada aliran airnya juga nggak boleh. Karena ini sangat riskan. Baik, saya ke Pak Mulyanta. Pak Mulyanta tadi dikatakan untuk dampak, Anda mungkin lama di Batan begitu ya Pak ya, sudah mungkin ada 20 tahun begitu ya lama di Batan, mengetahuilah pasti dampak dari radioaktif ini apabila terkena dengan warga, radiasinya seperti apa? Ya. Dampak kesehatan radiasi itu menjadi studi yang panjang Mas ya. Jadi radiasi dosis rendah, dosis menengah, dan dosis tinggi. Ada tingkatannya ya Pak ya? Ada tingkatan. Dalam itu dan berapa besar orang terkena radiasi itu dan berapa lama. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, dosis akumulasinya berapa banyak. Ada satuan-satuan teknisnya. Tapi memang data yang kami terima, yang dirilis oleh Bapeten, ya dosisnya masih jauh di bawah batas ambang. Jadi secara dosis radiasi tidak ada masalah. Kalau saya sebagai ahli di bidang nuklir, anggota Komisi 7, dampak radiasi tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah bahwa zat radioaktif dan limbah radioaktif itu adalah mandatori dikelola oleh badan pelaksana yang bernama Badan Tenaga Nuklir. Karenanya limbah radioaktif setelah dari penghasil, kalau sudah tidak digunakan lagi menjadi limbah radioaktif kan, dia harus disimpan di tempatnya yang aman di Badan Tenaga Nuklir Nasional. Memang harusnya dikembalikan ke tempat asalnya begitu ya Pak ya, dari Batan ini sendiri ya? Mungkin tempat asalnya dia bisa jadi impor, atau bisa juga dari Batan. Tapi setelah dia dinyatakan menjadi limbah, dia harus dikembalikan ke Batan. Baik, kita akan berbicara lebih jauh mengenai efek daripada radiasi radioaktif ini ke lingkungan masyarakat seperti apa dan cara menanggulanginya ke depan. Sekarang kita berbicara ke depan ya Pak ya. Usai jeda pariwara yang satu ini, tetap bersama kami di Newsroom.